saya takutkan itu ya takut kebablasan lah, pergaulan bebas ya. Wajar lah sebagai ayah ya. Karena kita kan juga pernah muda, kita tahu yang namanya laki-laki kayak apa. Waktu sudah mulai kelihatan dia lebih intens gitu ya, tante juga nasihatin juga, karena tante orangnya agak judes juga. Semacam interogasi lah gitu, mengenai dirinya dia gitu, seperti dia tuh siapa apa segala macam lah gitu. Tapi begitu tahu anak band kan ya konotasinya orang suka jelek aja gitu kan. Pertama kali ketemu sih dia cukup open ya orangnya, ya apa adanya juga, pembawaannya nggak dibikin-bikin juga gitu. Omongan itu selalu masuk. Saya mesti tahu persis siapa calon pacar. Setelah cari tahu, akhirnya oh oke, gitu. Kalau buat kita para perempuan dia termasuk cowok yang posesif memang. Tapi semua beralasan memang juga gitu. Jadi Indian gitu, aku sebagai cewek tomboy yang nggak bisa diatur, akhirnya mengerti kenapa harus digituin gitu. Dia punya reasonnya dan dia bisa explain, jadi aku oke, masuk akal. Kalau masalah protektif sih ya namanya cowok ya, kita kan takut kan cewek kita diapa-apain. Apalagi namanya seorang cowok itu kan nggak merasa terlecehkan kalau misalnya ada cowok lain yang berbuat enggak kepada pasangan kita gitu. Jadi lebih seperti itu, karena aku lihat orangnya kan dia ini ceria, fun atau supel segala macam. Yang terkadang juga aku nggak mau ada orang lain tuh yang berpikir aneh gimana gitu atau jadi. Dulu pertama lu itu siapa? Orang tua gue bukan, ya siapa gue bukan, ngelarang. Halo. Karena dia ngerasanya ya gue having fun aja, yang penting gue suka-suka gue apa segala macam ya. Tapi kan ya nggak bisa, namanya kita hidup di ruang lingkup pemikiran orang berbeda apa segala macam. Di mana foto gitu lagi sampai gue lagi pergi sama nyokap gue. Foto-foto aja ya udah gue foto selfie sama nyokap gue tuh puas ngana gitu. Tapi aku juga bawa santai dan aku orangnya kalau kayak gitu-gitu nggak mau dibawa pusing. Jadi gue dapet cowok yang posesif di dalam hati gue adalah ya gue enjoy aja, berarti dia sayang sama gue kan gitu. Dia kan orangnya sedikit kalau diganggu gitu langsung gitu kan, jadi suka isengnya begitu ya, kayak coba foto dulu di mana, bohong lo lagi di situ. Sebetulnya itu iseng-iseng aja awalnya gitu loh, gitu sih. Jadi zaman dulu tuh aku juga baru tahu daerah selatan, karena dulu kan jarang keluar rumah gitu kan. Jadi nggak tahu nih jalan lain selain lewat tol gitu loh. Ke daerah Bintaro itu nggak tahu selain lewat tol. Akhirnya lewat tol terus kan, nggak satu saat tuh. Kan rumahku di Bintaro, dia di Tebet gitu. Jadi begitu kita selesai kerja segala macam, biasalah aku kan manja gitu, kayak ke rumah dong gitu. Ya udah datang ke rumah, kan jauh. Tebet Bintaro kan lumayan jauh ya. Aku lewat coba lewat jalan luar, abis itu nyasar kemana, akhirnya ketemu di Ben Hill gitu. Nanti pulangnya tuh kan bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Pas di Ben Hill itu udah gak kuat banget, ngantuk gitu kan kalau malam-malam. Akhirnya udahlah tidur dulu lah di sini gitu. Akhirnya tidur di mobil, ngantuk. Terus aku gini, nih orang mana sih kok nggak ada kabar, taunya dia tidur di pom bensin. Katanya daripada gue kecelakaan mendingan gue tidur aja deh dulu gitu. Kasian ya. Ya jutek sih, jadi pertama kali ketemu gue gitu. Ibu gitu kan. Halo tante, malam. Tapi sekarang aku sadar itu ini seorang ibu gitu. Jadi dia itu nggak bisa terlalu welcome sama satu orang yang anaknya suka. Dia harus lihat dulu nih kepribadian orangnya bagaimana, ruang lingkupnya bagaimana, apa segala macamnya gimana gitu. Jadi memang
mungkin di situ ibunya kasih warning dulu nih, lo masuk nggak nih sama pilihan gue gitu loh maksudnya. Judesnya sih nggak ngobrol sih ngobrol, cuman ya mungkin ya nggak banyak omong sih, nggak banyak omong. Aku mencoba untuk merubah habit aku sendiri karena dari dulu tuh aku orangnya terlalu cuek, mungkin apa segala macam. Ada acara keluarga nggak pernah mau hadir, nggak pernah mau datang. Akhirnya pas aku masuk di keluarga baru ini, akhirnya aku berusaha untuk merubah habit aku itulah, kebiasaan aku yang kurang baik kan. Karena kita hidup ini dinilai sama orang gitu kan. Jangan sampai kita jelek di mata orang hanya karena kita jarang nongol, jarang hadir apa segala macam. Ribut pasti ribut. Tapi aku sama Dennis itu kalau ribut biasanya hal-hal nggak penting. Ya emang nggak pernah penting ya semua hal yang diributin gitu. Tapi biasanya karena miscommunication, karena mungkin ada sedikit kurang paham atas satu hal yang bikin dia juga jadi salah ngerti. Pokoknya selalu intinya miskom. Biasalah kita hidup di dunia begini kan banyak orang yang mulutnya ada 12 gitu kan. Jadi, katanya si A, Talita itu gini loh. Ntar dicari tahu tuh sama dia. Sampai ke akar-akarnya. Sementara aku orangnya nggak yang kayak gitu. Aku orangnya, kalau gue semakin dibicarain orang, berarti gue itu penting buat hidup mereka. Karena gue nggak punya waktu untuk ngomongin mereka. Karena buat gue, mereka nggak penting dalam hidup gue. Jadi, kalau orang ngomongin kita yang baik, ya kita aminin. Kalau orang ngomongin kita yang jahat di belakang, ngapain kita pusingin? Sementara dia nggak bisa gitu. Ada sesuatu yang miss, kenapa kayak gitu? Ada apa ini ya? Wah gitu. Jadi aku yang kayak sering di situ gitu, kelas kayak kata orang, tahu apa sih orang lain ngerti. Ya, jadi kayak orang tahu apa mengenai hidup gue. Yang intinya kan seberapa serius sih lo sama dia gitu. Kayak nganterin si Talita malam-malam aja itu nggak pernah gitu. Jadi memang atas seizin orang tuanya gitu loh. Kalau misalnya pun mau pergi sama Talita, habis itu kita minta izin dan kita lihat waktu itu misalnya ada acara malam gitu. Waktu malam nggak dibolehin misalnya sama orang tuanya, ya kita harus hargain pendapat orang tuanya. Karena orang tuanya mikir kan ini anak cewek keluar malam takut apa-apa segala macam. Manjain kalau aku. Ngelonin aku, jemputin aku kerja, terus ngelonin aku sampai pulang. Aku suka digituin. Karena kan aku anak paling kecil, biasa memang dimanjain. Jadi begitu dapat pacar yang memang lebih usianya pun lebih dewasa dari aku dan memanjakan aku, jadi aku dapat figur orang yang memang kasih lihat kalau dia tuh sayang, kalau dia tuh care gitu kan. Dia tuh orang yang manjain gitu, kayak misalnya kalau aku capek nih, mana dia sih, coba apa yang capek, kenapa sih capek gitu loh. Jadi kayak aku nyaman lah gitu, aku dibuat nyaman gitu. Dengan hal-hal itu aku seneng. Ya ibaratnya gini loh, kasarnya tuh kayak, aduh gue dari dulu pacaran dapetnya yang cuek-cuek banget nih, tiba-tiba dapetin yang perhatian kan seneng gitu. Kita bisa lihat, kita bisa nilai. Kalau misalnya dia orang tuanya emang nggak suka sama kita atau berpura-pura suka sama kita, itu kan kelihatan. Tapi aku tahu gitu, nggak tahu feeling ya, namanya feeling. Aku tahu ini kayaknya ujian nih, aku harus lulus gitu. Ini laki-laki ada pengorbanannya gitu kan, capek abis kerja gitu, pulang tur misalnya pagi gitu kan, atau siang baru sampai Jakarta. Terus jemputin aku jam berapa, langsung pergi lagi, ibaratnya nggak kasih napas gue gitu kan. Tapi dia mau lakukan itu gitu, bahkan ya itu di rumah sampai pagi, padahal mungkin besokannya dia juga punya aktivitas, tapi buat dia doesn't matter gitu, yang penting bisa ketemu sama gue kayak. Jadi hal-hal kayak gitu menurut aku itu bentuk pengorbanan nih dia juga kan gitu. Dia mencoba untuk selalu hadir di occasion penting gitu, karena keluarga aku tuh banyak sekali occasionnya, entah malam ini dinner A, dinner B gitu. Ya aku berusaha untuk mengikuti tradisi si keluarga dari Talita sendiri sekarang. Aku berusaha untuk membaur dan mengikuti tradisi mereka seperti apa sih. Jadi ya kalau memang itu acara penting atau acara sekedar hanya kumpul-kumpul, selagi kita bisa ya kenapa enggak, kenapa kita harus tolak gitu.
Dan Dennis mencoba di waktu yang dia bisa usahakan, dia selalu usahakan. Jadi mungkin orang tuaku juga melihat ini laki-laki ada usahanya gitu. Tapi dia bisa klop sama mamiku karena mamiku juga pianis gitu. Jadi nyambung, kalau ngomongin musik itu nyambung gitu. Tapi bukan ngerayu pakai main musik, itu mah enggak gitu. Jadi dia datang ke rumah ngobrol seputaran musik itu pasti sama ibuku.